berkenaan dengan guru kita Bapak Edi Purnomo Eskom yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami SMK Tadika Pertiwi sangat berduka karena beliau almarhum Bapak Edi Purnomo adalah sosok guru yang baik, rajin. Boleh saya katakan tidak pernah bolos sehari pun selama bertugas mulai tahun 2008 sampai dengan 2025 ini. Kami sangat kehilangan dengan almarhum Bapak Edi Purnomo Eskom. Selain rajin juga kepada siswa-siswinya mengajarkan bagaimana disiplin untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Jadi sekali lagi kami sangat kehilangan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama saya menjadi temannya Pak Edi, alhamdulillah saya senang banget. Kalau misalnya kita minta tolong, beliaunya selalu gampang nolongin. Orangnya kocak, orangnya lucu, walaupun ngomongnya memang saklek. Dan kesan yang terakhir, Bu Susi ketemu Pak Edi itu habis ngurusin pokoknya anak sakit gitu. Saya ngelihat dia ceria aja, Neng, di depan situ dirubung sama anak-anak cewek, ada 4 cewek lah. Beliaunya masih di atas motor. Itu kelihatan gagah, kelihatan cerah, kelihatan bahagia, kelihatan gembira. Jurusan DKV ini paling keren, sampai bisa ke TVRI, sampai bisa ke MNC ya, MNC, sampai bisa ke RRI ya, sampai bisa kemana-mana. Beliau benar-benar mewujudkan ini semuanya. Dan Bu Susi berharap yang sudah ada, yang sudah beliau ajarkan kepada kalian, ayo kita teruskan. Kita teruskan, kita gaungkan terus, malah kita ramaikan lagi, kita kembangkan lagi, sehingga menjadi jauh lebih baik. Sehingga beliau cita-citanya tercapai, alhamdulillah tersenyum. Salah satu guru yang pada saat itu melamar adalah sahabat kami, yaitu Pak Edi Purnomo. Pada awal jumpa saya waktu itu, Pak Edi Purnomo itu pas melamar menjadi guru SMK Tadika Pertiwi itu, yang terkenang awal pertama bertemu itu adalah rambutnya gondrong. Pak Edi menjadi kerabat kami, mengajar di multimedia. Beliau adalah orang yang menurut saya itu adalah orang baik. Selama saya berteman dengan Pak Edi adalah sosok yang selalu membantu, khususnya karena ibu adalah kepala program MPLB, dia yang selalu mensupport, khususnya di bidang IT-nya. Ibu hampir nggak percaya kalau kemarin itu Pak Edi sudah diterima atau diambil sama Allah. Sehingga kami juga, saya sendiri pribadi merasa kehilangan. Hanya doa ibu, semoga semua kebaikan Pak Edi menjadi bekal hidup di alam barzahnya nanti. Pak Edi itu adalah sosok yang sangat mengayomi anak-anaknya. Juga beliau sangat care, perhatian kepada semua guru. Jadi beliau tidak pilih kasih. Dan apabila ada teman
susah dan sebagainya, beliau juga tidak segan-segan untuk membantu. Disinilah kelebihan beliau ya. Dan yang membuat saya kagum adalah ketika beliau mempunyai tugas itu beliau harus selesaikan sampai selesai. Jadi tidak setengah-setengah, apapun kondisinya. Dan satu lagi yang membuat saya berkesan, ketika di 2014 saya kehilangan seorang putra tercinta dan saya sangat sayang. Disitulah saya sempat ngedrop, artinya saya sudah tidak punya semangat apa-apa. Disinilah perjuangan beliau untuk membangkitkan semangat saya. Jadi di malam hari ketika selesai sholat, beliau mengajak siswa-siswa untuk silaturahmi ke rumah saya untuk menghibur saya. Semangat, kasih semangat buat ibu, biar ibu bisa ngajar lagi, biar ibu seperti dulu lagi. Itu yang saya ingat dari beliau. Ketika saya berulang tahun, beliau mengarahkan anak-anaknya untuk datang ke rumah saya. Saya kaget itu setelah habis ngaji, saya sholat, tiba-tiba anak menyalakan kue ulang tahun. Ibu happy birthday, ibu happy birthday. Saya kaget. Jadi disitulah yang bikin saya tidak terlupakan gitu loh. Di saat saya dalam keadaan terpuruk ya, saya sedih, saya tapi beliau yang kasih semangat. Sampai di sekolah pun, ibu nggak usah ngapa-ngapain, yang penting ibu datang ke sekolah. Nah, inilah sosok beliau. Jadi walaupun kelihatannya cuek, tapi beliau selalu memperhatikan terhadap teman-temannya. Kaproknya Edi Purnomo Eskom, siapa lagi? Seorang guru yang punya karakter unik, yang di permukaannya terkesan sangat santai, tapi kalau kita sudah ngobrol deep atau dalam sama beliau, baru kita berasa vibes-nya itu beliau adalah orang yang smart, cerdas, tegas, lugas. Tapi 6 tahun saya berteman dengan beliau, dekat, bestie lah ya kalau anak sekarang bilangnya. Beliau selalu menyampaikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-citanya tentang jurusan yang digawanginya. Nah, kalau kesan saya pribadi terhadap beliau adalah beliau sosok yang berani membela kebenaran. Orang bilang salah, kalau beliau bilang benar, gas. Gak usah dengerin kata-kata orang. Kalau emang kita lempeng, benar, ada di jalan Allah, gas aja. Manusia itu bicara kan cuma suara. Tinggal kuping kita menanggapi suaranya dan hati kita mengelola suara tadi. Itu kata-kata beliau yang sampai sekarang membuat saya menjadi kuat. Kalau misalkan dibilang DKV sekarang itu maju di Tadika Pertiwi, ya itu nggak lain nggak bukan ya hasil dari kerja keras beliau. Sempat beberapa tahun beliau tuh one man show loh, jalanin jurusan multimedia dulunya yang sekarang menjadi DKV. Beliau juga orang yang penuh pertimbangan. Jadi sebelum memutuskan, beliau nggak pernah gegabah, diam, berpikir, baru memutuskan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Pak Edi Purnomo Eskom, atau saya panggilnya Prok, kadang-kadang Blau, kadang-kadang Besti gitu ya. Kita tidak ada yang bisa menggantikan beliau, tugas kita hanya meneruskan, bukan menggantikan. Karena beliau
tidak tergantikan. Karena kita pakai trigger dan receiver, berarti kita nggak usah pakai mata ikan. Ya, kita nggak usah pakai mata ikan. Nah, baik, udah ya. Terus cara masangnya gimana? Cara masangnya, ini kan receiver kan? Oke, cara masangnya ada di bagian belakangnya, yaitu di bagian menu. Di sini kan ada gambar petir kan? Kayak mimpi tinggal Pak Edi tuh kayak tiba-tiba sunyi aja studio. Biasanya ada yang ketawa-ketawa, ada yang ngelawak. Sekarang sepi banget. Pak Edi tuh orangnya suka ngelawak, ceria, nggak pernah marah-marah gitu. Selalu sabar dia tuh. Bercandanya tuh kayak gini misalnya nih, saya nanya nih mau ngotak-ngatik kamera, Pak Edi ini gimana caranya Pak ngotak-ngatiknya? Terus dia bilang gini, ya saya mah nggak tahu, itu mah urusan kamu, ayo gitu biasanya. Dia juga kadang ngajakin makan mie ayam, saya yang suruh traktir, gimana? Masa saya yang traktir? Ada mah di mana-mana guru yang traktir, ya nggak? Pak Edi juga orangnya baik, suka ngasih nasihat. Yang saya ingat tuh nasihatnya terakhir pas CKR itu anak-anak lagi pada ribet banget gitu. Pak Edi tahu terus dinasihatin, katanya kalian kalau lagi pusing, lagi acak-acakan, kalian mundur aja dari posisi kalian, mundur ke belakang, menjauh dari keramaian, liatin aja yang orang-orang kerjain, nanti juga hilang pusingnya, katanya begitu. Saya juga jadi sedih gitu, kadang kalau saya pakai sendalnya Pak Edi nggak ada yang marah-marah lagi. Nih sendalnya, keren kan, ada motifnya lagi, segitiga, nggak ada yang ngomel lagi. Biasanya kan dulu sendalnya yang dicari-cariin, bukan orangnya. Sendal Bapak kemana ya? Terima kasih Pak Edi sudah berjasa buat anak-anak DKV, sudah memberikan yang terbaik lah. Selamat jalan Pak Edi, I love you. Teruntuk Bapak Edi, saya mengucapkan terima kasih banyak dan minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali kami banyak kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Menurut saya, Bapak adalah sosok yang baik, sabar dalam mengajar, dan tidak marah-marah. Kadang Bapak lucu orangnya, kayak apa-apa bercanda gitu. Tapi kalau lagi serius ya serius. Saya masih ingat waktu itu saya pernah minjem sendal Bapak karena pas itu saya minjem Bapak minjem sendal, terus kata Pak Edi gitu kan, terus ya udah saya pakai. Tapi itu hari Jumat ya, di situ saya sama teman saya kan ke kantin, saya nggak tahu kalau Bapak nyariin sendalnya, terus Bapak sampai terlambat Jumatan. Ternyata saya lihat Bapak nyeker ke musola. Di situ saya ngerasa bersalah Pak. Terus teman saya bilang kayak gini, lu jahat banget tuh, Pak Edi jadi nyeker kan nyariin sendalnya gitu. Pak Edi ngasih nasihat buat saya. Kata Pak Edi, ya intinya saya harus lebih semangat belajar lagi gitu. Saya masih ingat kata Pak Edi, saya tuh petakilan, manjat-manjat tuh pagar yang di lapangan. Emang si Pita petakilan, besok manjat-manjat lagi ya gitu kata Pak Edi. Sudah Pak, saya manjat pohon itu di komplek, saya bilang gitu. Saya ngerasa bersalah pas outing kelas. Saya lagi sholat, saya udah ditelepon beberapa kali, tapi pas itu saya lagi sholat, jadi saya nggak ngangkat pas Pak Edi nelpon. Nah, pas itu ditelepon Reja, saya bilang, saya lagi sholat gitu.
Nah, habis itu Rajin nyamperin kan ke masjid. Nah, di situ ternyata Pak Edi ketinggalan. Sampai pokoknya udah disuruh cepet-cepet gitu. Nah, saya situ juga ngerasa bersalah karena gara-gara ulah saya Pak Edi jadi ketinggalan sama Pak Bayu di situ. Tapi saya nggak tahu ternyata di situ terakhir kali Bapak nelpon saya. Saya jadi ngerasa bersalah. Buat Bapak, terima kasih banyak karena Bapak udah mampu bersabar. Terus Bapak nggak pernah marah sama sekali sama saya, Pak. Kayak Bapak tuh sabar banget gitu. Kalau Bapak kesel kadang Bapak tuh diem aja, nggak gimana ya. The best lah buat Bapak. Bapak juga menurut saya adalah bukan cuma guru, tapi sumber dari segala sumber pengetahuan tuh ada di Bapak gitu. Kayak saya ngerasa Bapak tuh tahu semuanya gitu. Dan di situ saya banyak belajar dari Bapak. Sesuatu yang nggak saya tahu ternyata tuh Bapak tuh diajarin sampai saya bisa gitu. Ini the best lah buat Pak Edi. Thank you Bapak. Dari Amber sampai Komeng, yang lain skip dan no komen. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 PM Innalillahi wa innalillahi rojiun. Turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Edi Purnomo selaku Kaprok DKV SMK Tadika Pertiwi. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga keluarga yang diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan terima kasih Pak Edi atas pengabdian dan kegembiraan yang Bapak berikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Edi, kita dari anak DKV SMK Tadika Pertiwi angkatan 23, 24, 25 ingin mengucapkan terima kasih banyak telah sayang sama kita, telah membimbing kita dan telah membersamai kita semua. Kita sayang sama Pak Edi.